Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjut teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan umur oleh Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi terkait beberapa 6 kelompok, 6 orang lah yang bisa untuk menjadi murid li harsil akhirah. Bisa menjadi apa? Murid itu bukan apa ya? Murid itu menjadi orang yang berkeinginan menuju ladang akhirat, bahkan asalik li tariqiha. Bahkan ia bisa masuk ke jalan akhirat. Kalau sebelumnya kita membaca abid dan alim, ahli ibadah dan ilmuwan yang masuk ke ladang akhirat. Dan ia masuk ke thariqil akhirah, jalan akhirat. Sekarang pelajar. Apakah pelajar itu juga bisa menjadi murid li harsil akhirah? Orang yang berkehendak masuk ke ladang akhirat dan juga as-salik li tariqiha, bisa masuk ke jalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi melanjutkan, wal muta'allimu, seorang pelajar, huwal qasiduh, ialah orang yang berkehendak bita'allumi, dengan belajarnya, wajhallahi ta'ala, meraih ridha Allah. Pelajar yang dengan belajarnya bertujuan ingin meraih ridha Allah, maka fashtighaluhu bita'allumi, maka sibuknya ia pelajar tersebut bita'allumi, dengan belajar, afdalu, ialah jauh lebih utama, min ishtighalihi, daripada sibuknya si muta'allim bil adhkari, dengan melakukan beberapa zikir, iya, wan nawafil, dan beberapa amalan-amalan sunnah al mutlaqah, yang mutlak. Kalau memang belajarnya itu dia bertujuan ingin meraih ridha Allah, maka sibuknya ia dengan belajar itu jauh lebih utama daripada sibuk dengan zikir dan amalan-amalan sunnah. Wala yambaghi lahu, tapi seyogyanya, sepantasnya, lahu, bagi si muta'allim, si pelajar tadi, ayyukhliya nafsahu, dia tidak pantas baginya meninggalkan, mengosongkan dirinya, ayyukhliya nafsahu min wirdin, dari wirid, minaz zikri, dari zikir, kulla yaumin, setiap hari. Tapi meskipun proses belajarnya itu dikategorikan sebagai kegiatan yang lebih utama daripada zikir dan nawafil, tapi tetap si pelajar harus tidak boleh, jangan sampai mengosongkan diri dari wirid, tetap wiridan, zikiran kulla yaumin, setiap hari, khatmul Quran, ngatamkan Quran, al-baqiyatus sholihat, tetap dibaca pagi petang, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, hauqalahnya tetap, istighfarnya tetap, la ilaha illallahnya tetap, selawatnya tetap dijalani. Kenapa? Fadzalika a'wanu lahu, karena kegiatan wirid tersebut akan menjadi pembantu baginya, akan membantu dirinya, alama huwa bisabilihi, atas proses yang mana ia sedang berada di jalan itu, atas membantu pada proses belajarnya lah, gampangnya begitu, insyaallah ta'ala. Ballau kana minal awamih, bahkan bila si pelajar tersebut masuk kategori orang yang awam, lakana huduruhu majlisal wa'dhi wal ilmi afdalu min ishtighalihi bil awradi, maka bila si pelajar tersebut meskipun masuk kategori, seandainya masuk kategori orang yang betul-betul awam, maka hadirnya ia di majlis mau'idhah ataupun di majlis ilmu, di majlis taujihat, di majlis arahan, di majlis seminar, simposium dan sebagainya, di majlis diskusi ilmiah, di majlis pembelajaran maupun praktek ilmu, itu jauh lebih utama min ishtighalihi bil awradi, daripada sibuknya dia dengan beberapa wiridan. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu berkata, lau anna thawaba majlisal ulama ibadalin nasi laktatalu alaihi, seandainya pahala duduk di majlisnya ahli ilmu itu jelas nampak bagi manusia, terlihat misalnya kasat mata pahalanya seperti apa, laktatalu alaihi,
maka mereka pasti akan saling berebut, bahkan saling bunuh-membunuh, berusaha mati-matian meraih pahala itu, hatta seandainya nampak terlihat, hatta yatruka kullu, hingga nanti akan meninggalkan siapa? Kullu dhi imaratin, setiap orang yang mempunyai kekuasaan, dia akan meninggalkan imaratahu, terhadap kekuasaannya, seandainya dapat melihat pahalanya duduk di majelis ilmu gimana apa saja. Maka seandainya terlihat pahalanya duduk di majlisnya para ahli ilmu, maka orang yang punya kekuasaan pun dia akan meninggalkan kekuasaannya demi untuk duduk di majlisnya para ahli ilmu. Bahkan wa kullu dzu suqin suqahu, orang yang mempunyai pasar, yang biasa jualan di pasar ataupun pemilik pasar, seandainya dia dapat melihat seperti apa pahalanya duduk di majlisnya para ahli ilmu, maka dia akan tinggalkan tuh pasarnya itu, pasti. Seandainya terlihat kasat mata pahalanya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunubi misla jibali Tuhamah. Sesungguhnya seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz-dzunubi, dan atasnya dari beberapa dosa, banyak dosanya, misla jibali Tuhamah, sebagaimana gunung Tuhamah. Kemudian fa idza sami'al alimah, bila dia mendengar ahli ilmu sedang ngajar misalnya, wa khaufa, lalu dia punya khauf, takut pada Allah, khaufnya bertambah, imannya menjadi semakin kokoh. Wastarja, lalu dia berusaha pulang, waraja, dan dia betul-betul pulang, anzunubihi, meninggalkan beberapa dosanya. Insarafa ila manzili, lalu dia bergerak, berpaling, mengarah menuju rumahnya, ditinggalkan itu dosa. Walaisa alaihi minadz-dzunubi syai'un, dan tidak akan ada atasnya dari beberapa dosa satu pun, tidak akan ada sisa, bersih itu dosa. Allah, ada orang keluar rumah, dia punya dosa besar, bahkan ingin menghadiri tempat maksiat, lalu dia mendengarkan kajiannya ahli ilmu, lalu ada khauf, muncul khauf di hatinya, hanya dia mau tobat, dia tinggalkan tuh perbuatan dosa itu, pulang ke rumah, dia dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah, tidak akan ada satu dosa pun yang akan tersisa, bersih. Fala tufariqu majlisal ulama, maka jangan sampai kalian meninggalkan tempat duduknya ahli ilmu, jangan sampai. Fa innallaha azza wa jalla, karena sungguhnya Allah, lam yakhluq ala wajil ardi turbatan, karena sungguhnya Allah tidak menciptakan di atas permukaan bumi ini satu tanah akramah, yang lebih mulia, mim majlisil ulama'i, dari tempat duduknya ahli ilmu. Allah tidak akan menciptakan atas permukaan bumi ini satu tanah yang lebih mulia dari tempat duduknya ahli ilmu. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah berkata radhiyallahu anhu, huduru majlisil ilmi, menghadiri majlis ilmu, yukaffiru sab'ina majlisan, akan menghapus 70 majlis, mim majalisil laghi, dari beberapa majlis tempat duduk yang tempat nongkrong yang tidak ada faidahnya. Menghadiri satu majlis, satu tongkrongan ilmu, itu akan menghapus 70 dosanya, 70 tongkrongan dari beberapa tongkrongan yang dibicarakan hanya hal-hal yang lawun, gak ada faidahnya. Walaibih, tongkrongan yang hanya main-main. Allah. Walal jumlati, maka atas kesimpulannya gimana? Fama yanhallu anil qalbi uqdatun, fama yanhallu anil qalbi uqdatun min uqadi hubbid dunya, maka sesuatu yang akan lepas, maka tidak akan lepas dari hati ini, uqdatun, satu ikatan dari beberapa ikatan cinta dunia. Jadi di dalam hati itu ada semacam belenggu ikatan hubbud dunya. Akan lepas satu ikatan dari beberapa ikatan ataupun belenggu hubbud dunya dari hati manusia, biqauli wa'dzin, dengan satu ucapan, bikulli wa'izin, dengan satu ucapannya orang yang memberikan mau'izah, hasanil kalam, yang bagus kalamnya. Jadi satu ucapannya ahli mau'izah, penasehat, muballigh, penceramah, dai, satu ucapannya saja hasanil kalam, yang bagus kalamnya, itu akan melepaskan satu ikatan
dari beberapa ikatan hubbud dunia yang ada di hati kita. Zakiyis sirah, yang mana ucapan ahli mau'idhah tersebut bersih. Yang mana ahli mau'idhah tersebut zakiyis sirah, bersih perjalanan hidupnya. Asyrafuh, meskipun dengan satu ucapan itu, asyrafu wa amfa'u, meskipun hanya melepaskan satu ikatan dari beberapa ikatan belenggu hubbud dunia, itu jauh lebih utama wa anfa'u, dan lebih bermanfaat min raka'atin katsiratin, dari beberapa sholat sunnah rakaat yang rakaatnya banyak. Ma'ashtimalil qalbi, tapi meskipun rakaatnya banyak, hatinya tetap mencakup, menyimpan ala hubbid dunia, atas kecintaannya terhadap dunia. Begitu juga wal muhtarif, pekerja, pengusaha, pebisnis, petani, pekerja kebun, pengelola kebun, ataupun ya pengusaha yang lain, penjalan usaha yang lain, muhtarif namanya. Alladzi yahtaju il kasabi, dia itu betul-betul butuh pada proses kasab, mengais mencari penghidupan. Lil iyalihi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Laisa lahu ayyud al iyalah, dia bekerja bukan untuk menyia-nyiakan keluarga, bukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wa yastawriqul awqat fil ibadah, dia bekerja bukan untuk menenggelamkan beberapa waktu dalam ibadah, bukan untuk meninggalkan ibadah. Bal wirduhu, bahkan wiridnya ia itu fi waqti shanaati, di waktu kerja, ialah hudurus suqi, menghadiri pasar, wal istiwalu bil kasabi, sibuk dengan kasab. Walakin yang bagi, akan tetapi yang bagi seyok ya hanyalah alla yunsiya dzikrallah fi shanaatihi fi qalbihi, dia itu meskipun sibuk kerja, seyogyanya ia tidak boleh melupakan zikir pada Allah fi shanaatihi, di saat pekerjaannya berjalan. Zikirnya gimana? Biqalbihi, dengan hatinya. Jadi hatinya itu harus selalu ingat Allah meskipun di sela-sela sibuknya bekerja. Bal yuwazibu ala tasbihati wal azkar, bal yuwazibah, bahkan dia harus merutinkan, membuat rutinitas alat tasbihati, atas beberapa tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wal adhkari, dan beberapa zikir. Jangan sampai melupakan itu. Tetap buat rutinitas, tasbihat, adhkar, beberapa zikir. Wa qiraatil Qur'ani, sempatkan atas membaca Al-Qur'an, dijadikan muwadhabah, rutinitas. Ya cari waktu kosong di sela-sela pekerjaannya. Fa inna dzalika yumkinu ay yajtami'a ma'al amali, karena hal itu mungkin bisa ia lakukan, mengumpulkan kasab disertai dengan amal. Meskipun sibuk kerja, tapi sempat membuat amalan. Wala yafutuhu, dan dia tidak meninggalkan amal itu. Amal itu tidak tertinggal darinya. Wa mata faragha min tahsil kifayatihi, dan ketika dia sudah rampung dari mencapai kifayatihi, kecukupannya, ya'udu ilal ibadati, kembali ke ibadah. Kerjanya sudah selesai, kembali ke ibadah lagi. Kerja lagi ya kerja lagi, selesai kerja, kembali ke ibadah lagi. Maka muhtarif seperti itu ya bisa sufi dia itu. Kalau masih ingat ibadahnya, di saat kerja di hatinya tetap Allah hadir dalam hatinya. Masih rutin tasbihnya, zikirnya, dan baca Qur'annya. Dia itu termasuk muhtarif yang murid li hartil akhirah. Pekerja yang masih menginginkan masuk ke ladang akhirat, as-salik di tariqiha, yang tetap masuk di jalan akhirat. Amin. Ya, semoga apa yang kita mutola'ah kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.